baptisan Yesus itu datang untuk membaptis roh. Nah, itu menurut saya lebih dahsyat daripada baptisan air. Apa alasan Pak Ibnu Kalam ini tidak mau dibaptis ya? Itu kenapa Pak Ibnu Kalam sampai detik ini kok belum dibaptis gitu loh? Sebenarnya keyakinan Pak Ibnu Kalam yang sekarang ini apa sih? Teman-teman yang di lab chat ini penasaran gitu loh. Pak Ibnu Kalam ini Ya, Kristen apa Islam atau apa gitu? Menurut Pak Ibnu Kalam, Pak Aceh selama ini itu termasuk keliru gitu Pak Ibnu Kalam ya? iya keliru. Ya. Jadi Pak Ibnu Kalam ada yang nanya itu Pak Ibnu. Pak Ibnu nanti mau masuk surga Kristen atau Islam katanya. Mau milih neraka Kristen atau Islam gitu. Bilang tadi bisa masuk surga mana saja. Sama juga dengan surganya Kristen. Surganya Kristen juga harus dibaptis dulu. Pak Ibnu tak mau dibaptis. Ya kenapa Pak Ibnu Kalam tidak mau dibaptis? Itu ada hubungannya dengan Dari saya tentang baptisan itu yang Bapak kemukakan, siapa yang berhak membaptis? Yang Menurut berhak membaptis itu murid-muridnya. Siapa yang percaya dan dibaptis, ya kan? Ya, Ya. jadi memang ya baptisan. Kalau sepakat, berarti Pak Ibnu Kalam siap dibaptis ini Pak Ibnu Kalam? Kan sudah sepakat tadi katanya. Ya, saya sepakat, tapi belum ada perintah dari Tuhan Yesus. Kalau Pak Ibnu Kalam belum mau dibaptis ya enggak apa-apa. Itu kan hak masing-masing. Pak Ibnu Kalam. Semua itu intinya cuma satu, Yesus Kristus. Mau kita dibaptis dalam air kehidupan. Kalau sudah dibaptis kita di dalam air, Artinya murid-murid itu sudah mengikuti perintah Yesus, yaitu membaptis, begitu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam untuk terus meningkatkan iman serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, saudara kesemuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan sebuah video yang cukup menarik untuk kita simak ya, yaitu tentang Pak Ibnu Kalam. Yang mana di sini dia berada di channelnya Aditya Taliang ya, dan hal yang dipertanyakan ke Pak Ibnu Kalam ini adalah kenapa dia sampai saat ini tidak mau dibaptis menurut keyakinan umat Kristen ya, karena sama-sama kita ketahui selama ini Pak Ibnu Kalam ini memang meragukan atau tidak ada kejelasan pendiriannya terhadap keyakinan agama ya, apakah dia ini seorang muslim ataukah seorang Kristen ya. Nah, tentu teka-teki ini nanti akan terjawab ya, yang akan dijelaskan oleh Pak Ibnu Kalam langsung ya. Dan juga banyak pihak-pihak dari Kristen yang mempertanyakan kenapa Pak Ibnu Kalam ini tidak mau dibaptis. Nah, sebenarnya kalau kita ambil pedoman dari kita umat muslim, tentu pemahaman Pak Ibnu Kalam ini sudah jatuh kepada munafikun ya. Karena Pak Ibnu Kalam ini jelas ya, di satu sisi dia mengaku muslim, sementara di sisi lain dia juga meyakini atau mempercayai Yesus itu ada Allah Tuhan. Nah, tentu ini artinya Pak Ibnu Kalam ini memang tidak punya pendirian di dalam soal keimanan serta keyakinan. Nah, bagaimana video lengkapnya? Nanti kita akan saksikan bersama ya.
Dan tentu saja sebelumnya saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada saudaraku semua yang sudah mendukung channel ini dengan subscribe. Juga yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, like, serta di-share. Begitu juga kita dukung channel saudara Aditya Taliang ini ya, untuk terus berkiprah menyuarakan kebenaran Islam guna membentengi umat dari upaya pemurtadan serta penangkalan akidah umat Islam. Langsung saja kita simak video yang selamat menyaksikan. Sebenarnya keyakinan Pak Ibnu Kalam yang sekarang ini apa sih? Teman-teman yang di live chat ini penasaran gitu loh. Pak Ibnu Kalam ini Ya. Kristen apa Islam atau apa gitu. Ya, saya tidak melihat itu sebagai suatu nama ya. Saya lebih suka mengatakan saya beriman kepada Allah. Saya percaya bahwa ada Allah, ada Tuhan, ada Sang Pencipta. Adapun perbedaan-perbedaan misalnya Kristen, Islam, itu kan siapa yang kita ikuti. Dan memang sebaiknya jangan mencampur aduk. Jadi kalau ikut Nabi Muhammad, ya ikut Nabi Muhammad. Nah, itulah sebabnya dalam Al-Quran ada istilah kafah. Kafah itu kan terkadang disalahpahami oleh umat Islam yang mau mendirikan negara Islam. Mungkin Padahal begini Pak Ibnu kafah Kalam. itu, yang Oke. kafah itu di dalam Al-Quran Iya, itu asbabun nusulnya itu terkait Oke. adanya orang yang masuk Islam. Maksud saya tuh, mohon maaf Pak Ibnu Kalam saya potong ya. Maksud saya mungkin lebih baik kita bicara Kristen aja. Bagus Pak Ibnu Kalam ya. Ya. Oke, bagi teman-teman yang mau naik, itu linknya sudah saya bagi ya. Silakan. Bang Kopi Bagan biasanya ingin bertanya ke Pak Ibnu Kalam ya. Oke, silakan yang mau naik ya. Itu linknya sudah saya bagi. Oke, apa namanya? Kalau pendapat Pak Ibnu Kalam ini begini Pak Ibnu Kalam, pertanyaan saya ya. Kita melebar sedikit ini Pak Ibnu Kalam ya tentang apa namanya kasus Pak Aceh ini ya. Kalau menurut Pak Ibnu Kalam ini Pak Aceh ini terlibat ya, atau maksud saya itu menjadi tersangka kasus penistaan agama itu. Apakah Pak Aceh ini memberitakan Injil atau justru memberitakan kitab yang sudah lama ditinggalkannya, atau Al-Quran maksud saya itu? Itu gimana Pak Ibnu Kalam, Pak Acehnya? Ya, saya melihat kalau dia menjelaskan Al-Quran cenderung keliru. Sepotong-sepotong, tidak dibaca ayat semuanya. Oh gitu ya. Ya. Dan kalau ditinjau dari segi Alkitab, ya dia melanggar pasal 2 itu, hukum yang kedua, hukum kasih. Kasihilah sesama manusia. Ya. Kan seharusnya dia kasih kepada Nabi Muhammad atau kasih kepada umat Islam. Tidak menjelek-jelekkan Al-Quran, tidak menjelek-jelekkan Nabi Muhammad. Ya. Berarti Ya. Menurut Pak Ibnu Kalam, Pak Aceh selama ini itu termasuk keliru gitu Pak Ibnu Kalam ya? Iya, keliru. Oh ya, oke. Oke. Kan saya sudah masuk itu di channelnya Pak Yusuf. Terus di situ ada Pak Kace menjelaskan masalah jin. Kan saya masuk di situ mengkoreksi bahwa jin itu bukan sesuatu yang negatif. Oke. Ini ada yang bergabung ini, Bang Ali Said ini. Saya kasih kesempatan bertanya dulu ini ya. Wah, ganteng juga Pak Ali Said ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ali Said. Silakan, Bang Ali Said. Saya kasih kesempatan berdiskusi dengan Pak Ibnu Kalam ya. Tapi jangan galak-galak, Bang. Pak Ibnu Kalam ini beliau kan sudah sepuh ya. Harus kita hormati ya. Oke, silakan, Bang Ali. Saya mau nyambung pertanyaannya orang-orang di live chat juga nih sini. Ya. Jadi Pak Ibnu Kalam, ada yang nanya itu Pak Ibnu. Pak Ibnu nanti mau masuk surga Kristen atau Islam katanya. Mau milih neraka Kristen atau Islam gitu. Iya, tentu kalau memilih yang kan tentu yang surga kan. Kalau neraka ya janganlah. Ya. Ya surga yang mana Pak? Ada dua versi Artinya ini saya surganya, Pak. kalau menurut saya bebas mau ke surganya Nabi Muhammad bisa, mau ke surganya Tuhan Yesus bisa, mau ke surganya Hindu juga bisa. Oh, berarti ada banyak surga dong, Pak? Iya, dan memang berbeda itu berbeda tempatnya.
Oh, tempatnya berbeda. Berarti ada semua, Pak. Iya. Oh, ada surga yang cuma zikir Sa- aja. sa- Saya gitu ya. saya yakin ada semua karena kan Tuhan Maha Kaya, Tuhan kan Maha Kreatif, the Creator. Jadi Jadi- Tuhan itu Pak Ibnu nanti bebas tuh mau milih yang mana gitu, Pak. Ya. ya begitulah optimis. Saya optimis karena Nabi Muhammad itu mengatakan siapa yang tidak optimis masuk surga, dia masuk neraka. Jadi kita harus optimis itu. Untuk Tapi mencapai Nabi Muhammad optimis juga itu, mengatakan, Pak, surga tidak dibukakan pintunya untuk selain umat Islam, untuk orang-orang yang munafik begitu. Gimana itu, Pak? ya kamu munafik kan harus kita innamal munafiqina fid darki asfali minan nar. Itu kan ancamannya kalau munafik itu besar. Ya itu, ya berarti kan surga tidak dibukakan untuk orang-orang seperti itu, Pak. Orang-orang yang menduakan Tuhan gitu kan. Iya. Nah, jadi macam mana ini? Pak Ibnu bilang tadi bisa masuk surga mana saja. Sama juga dengan surganya Kristen. Surganya Kristen juga harus dibaptis dulu. Pak Ibnu tak mau dibaptis. Ya itu pendapat manusia, pendapat itu takdir. Tapi kan itu Itu ajaran Tuhan Yesus masing-masing itu, gitu, Pak. ya Tuhan Yesus itu melarang barang siapa membuat hukum, maka hukum itu tertuju kepada dirinya. Jadi bagi orang Kristen mengatakan kamu harus dibaptis, maka hukum itu tertuju kepada dirinya. Ya berarti kan Pak Ibnu Itu tak sebenarnya bisa juga dilarang optimis orang gitu. membuat hukum. Ya artinya kan Pak Ibnu tak bisa optimis juga bisa masuk surga mana saja gitu kan. Karena setiap surga itu ada aturan masing-masing gitu. Ya betul. Nah, jadi mau masuk surga mana nih jadinya nih? Oh, untuk sementara ini masih di Islam, masih di Islam. Oh, masih di Islam. Tapi menurut orang Islam, Pak, kalau menduakan Tuhan nggak masuk surga loh, Pak. Ya saya kan tidak menduakan Tuhan. Loh, Bapak kan ngakui juga Yesus Tuhan. Ya itu kan raja, penguasa. Bukan. Oh, jadi definisi Tuhannya Yesus Bapak itu seperti apa, Pak, kalau boleh tahu? Soalnya dari keterangan Bapak ini, Ya Bapak memanggilnya Tuhan, tapi dia secara Lord. Kalau terminologinya dalam bahasa enggak, Inggrisnya gitu. itu Lord. Ya, kalau dalam bahasa Inggrisnya Lord, kalau dalam bahasa Arabnya Sayyid. Itu ada di Yohanes 13:13. Kemudian di kita dulu itu di Indonesia Tuhan, tapi kalau Tuhan kan rendah. Jadi apa salahnya kalau dikatakan Tuhan? Oh, salah lah, Pak. Tuhan itu kan yang menciptakan alam semesta, begitu, bukan Tuhan. Tuhan itu cuma mengatur semesta ini, mengatur bumi. Kalau Tuhan itu kan sudah yang menciptakan, yang menghancurkannya juga, gitu. Ya kan di dalam Alkitab itu penjelasannya begini. Dia menciptakan melalui dia. Kan kalau Bapa itu kan tidak ngomong. Yang Ya, ngomong Bapa itu tidak ngomong, yang jadi- ngomong itu jadilah terang, maka jadilah terang itu kan Yahwa. Yahwa itu nanti kalau lahir menjadi Yesus Kristus. Oh, jadi Yahwa bisa lahir, Pak, menurut Bapak? Kenapa? Yahwa bisa lahir. Ya, dia yang lahir. Dia lahir. Ya, dilahirkan. Ya, tapi di dalam Islam, Pak, tidak ada yang seperti itu. Tauhid ya tauhid gitu. Allah ya Allah. Mana ada Iya, Allah betul, berana-rana, betul, gitu. betul. Kan Berarti saya Bapak tak bisa- pada waktu Anda bertanya itu saya menjelaskan Alkitab, saya tidak menjelaskan Al-Qur'an. Ya, tapi Bapak bilang tadi di awal Bapak memilih surga Islam. Oh ya. Ah, surganya dipilih Islam, ajarannya dipilih Ya Kristen. sama Gimana kayak itu, Pak? begini, kayak begini. Saya fakultas kedokteran, tapi saya mempelajari juga masalah mesin, saya mempelajari masalah pertanian. Ya, sekalipun saya seorang dokter, saya bisa menjelaskan masalah pertanian karena saya pelajari kayak begitu. Pak Ibnu, ilmu dunia nggak sama dengan ilmu akhirat, Pak Ibnu. Betul, Kalau betul. ke dunia kita bisa berpikir afala ta'qilun, kita pilih mana mau biologi. Ya, bisa, betul, geografi betul. bisa. Saya Tapi hanya soal menggunakan akhirat cuma satu jalannya analogi loh, seperti Pak itu. Ibnu. Saya menggunakan karena saya tidak menemukan analogi yang lebih tepat. Saya menggunakan betul. analogi yang lebih Pas sederhana Pak Ibnu untuk sepakat nggak kalau jalan ke akhirat itu cuma satu? Pak Nggak Ibnu jelas. sepakat nggak? Pak Ibnu sepakat nggak kalau jalan ke akhirat itu cuma satu begitu? jalan ke akhirat hanya satu. Oh enggak, kalau saya enggak. Jalan ke surga hanya satu begitu maksudnya. Oke, Ya, besar tadi sekali suara musiknya. jadi tadi ketika Pak Ibnu Kalam itu berdiskusi dengan Bang Ali Said tadi kan,
kan ditanya Bang Ali Said tuh ceritanya. Katanya Pak Ibnu Kalam itu milih surganya Kristen atau surganya Islam ya. Tetapi Pak Ibnu Kalam memilih surganya Islam gitu kan. Kenapa sih Pak Ibnu Kalam tidak tertarik dengan surganya Kristen? Kan di surga Kristen itu menurut apa namanya Mbak Uti dan teman-teman Kristen lain katanya kalau di surga Kristen itu cukup percaya Yesus saja itu pasti masuk surga katanya Bang. Artinya di situ lebih mudah kita Pak Ibnu Kalam. Terus kenapa Pak Ibnu Kalam tidak mau masuk surganya Kristen tapi malah memilih surganya Islam? Boleh Ya, dijelaskan tidak tertutup kemungkinan saya memilih nanti saat yang akan datang saya memilih salah satu, apakah surganya Hindu atau surganya Tuhan Yesus. Gitu ya. Tapi sementara ini masih di surganya Islam, masih di Islam. Oh gitu. Alasannya apa Pak? Kok sampai apa? Alasan sekarang yang ada ini kok memilih surga Islam? Kenapa nggak surga Kristen aja gitu loh? Ya karena agak keras tuntutannya itu pindah agama. Tidak boleh sembarang orang pindah agama. Ya, tidak boleh sembarang orang murtad. Harus punya betul-betul alasan kuat baru bisa murtad. Kalau berarti Pak Ibnu Kalam sekarang di Alkitab itu dilarang itu murtad orang, di Al-Qur'an juga dilarang orang murtad. Ya, berarti Pak Ibnu Kalam sekarang bukan Kristen Pak Ibnu Kalam ya. Oke, gitu ya. Iya. Bukan ya. Kenapa sih Pak Ibnu Kalam tidak mau masuk Kristen sekalian gitu loh? Memang ada apa sih kok susah sekali gitu loh? Ya itu tadi bahwa dilarang keras. Dilarang keras. Kitab yang mana itu Pak Ibnu Kalam? Ya Al-Qur'an melarang itu. Al-Qur'an melarang kitab murtad. Kemudian di Alkitab juga melarang orang murtad. Oh iya, kan Al-Qur'an itu jelas ya kalau kita seperti yang Pak Ibnu Kalam tadi kalau mau berislam itu ya berimanlah secara keseluruhan atau secara kafah tadi ya, ya masuklah artinya tidak boleh dipilah-pilih sesuai dengan hawa nafsu ya. Artinya tidak boleh, harus itu ayat kan begini maksudnya dulu itu ayat itu orang itu dia ke gereja dia juga ke masjid akhirnya dilarang sama turunlah ayat itu. Oke. Masuklah ke dalam Islam secara kafah keseluruhan. Oke. Jadi begini Pak Ibnu Kalam, ini ada orang Kristen ini mau naik ya, saya kasih naik. Tapi nanti Bajok Motor tanya seputar tema kita itu aja ya, masalah kenapa Pak Ibnu Kalam tidak mau dibaptis. Jadi jangan melebar kemana-mana nanti Jok Motor ya. Oke, saya biarkan dia melebar. Oke, selamat malam Jok Motor dan selamat bergabung. Selamat malam, salam mempesona. Oke. Ya, oke, terima kasih. Selamat bergabung Bang Jok Motor. Oke, silakan Bang Jok Motor. Langsung aja ke narasumber saya ini. Pak Ibnu Kalam yang sangat mempesona. Silakan Bang, kenapa Pak Ibnu Kalam tidak mau dibaptis gitu lah. Ya, kenapa Pak Ibnu Kalam tidak mau dibaptis? Itu ada hubungannya dengan cara kerja otak Pak Ibnu Kalam. Kalau kita percayai bahwa Yesus itu sudah mati bagi dosa-dosa kita, maka kita akan pada saat ajal menjemput nanti kita akan terus percaya di dalam memori otak kita bahwa Yesus telah menebus dosa kita. Tetapi sebaliknya kalau kita percaya bahwa kita akan masuk neraka terlebih dahulu seperti tertulis di Al-Maryam 71, maka ya ke situ kita akan masuk duluan. Begitu Pak Ibnu Kalam. Jangan ragu-ragu Pak Ibnu Kalam. Masa depan itu bukan setahun 2 tahun. Ya, bagaimana saya jawab? Ya. Silakan Pak Ibnu Kalam menjawab, silakan. Ya, terkait dengan ayat Al-Qur'an yang disampaikan itu ditujukan kepada orang yang menerima catatan amalnya dari sebelah kiri. Dia akan disiksa di neraka dulu. Tapi bagi orang yang menerima catatan amalnya dari sebelah kanan, itu langsung masuk surga. Jadi tidak ke neraka. Ada di Islam itu ada yang langsung masuk surga. Kemudian masalah baptis, kenapa saya tidak mau dibaptis air? Bukan tidak saya sudah merasa dibaptis roh. Kan Tuhan Yesus itu datang untuk membaptis roh, bukan baptis air.
Gimana Dan itu pula Bajok pada Motor? waktu Tuhan Yesus itu hidup, dia tidak membaptis air, dia hanya menyuruh muridnya membaptis. Dia diam-diam saja. Nah. Dia menyaksikan saja. Ya, silakan Bajok Motor. Gimana? Enggak mau katanya Kan dibaptis. pada waktu Yohanes itu membaptis, ada muridnya Yohanes datang, guru. Di sana banyak orang dibaptis. Di kita ini sudah berkurang. Sudah berkurang. Bagaimana ini guru? Yohanes menjawab, ya tidak apa-apa. Dia yang lebih berhak membaptis. Ya. Gimana? Silakan Jok Motor. Pak Ibnu Kalam enggak mau dibaptis katanya. Yohanes Pembaptis itu kan tugasnya memang seperti itu. Dia memang tugasnya harus selesai setelah Yesus dibaptis gitu Pak Ibnu Kalam. Pada saat Yesus dibaptis, tugasnya Yohanes Pembaptis sebagai pembaptis sudah selesai. Gitu, Pak. Nah, untuk masalah Al-Maryam itu, Al-Maryam kan sudah jelas. Semua harus masuk ke neraka, gitu kan Pak? Itu satu ayat yang lainnya enggak. Karena tidak ada manusia yang suci, gitu kan Pak? Ya, ada ayat lainnya yang menutupi ayat itu. Begini mungkin Jok Motor, mungkin bisa diyakinkan Pak Ibnu Kalam itu supaya mau dibaptis itu mungkin penjelasan dari Bible mungkin ya, lebih mempesona, lebih tertarik mana. Soalnya Ibnu Kalam kalau dibaptis itu harus jelas, harus ada surat baptisnya mungkin ya, kalau tidak salah seperti itu kan. Artinya biar Pak Ibnu Kalam itu punya semacam apa namanya legalitas sebagai seorang Kristen gitu loh. Oke, silakan Pak Jok Motor. Iya kan ditulis di dalam Al-Quran juga tertulis An-Najm 32 bahwa tidak ada, janganlah kamu mengatakan dirimu suci, tidak ada orang suci gitu kan. Dan dalam Al-Maryam 71 juga tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka gitu kan. Nah, kalau di dalam otak kita sudah terpatri pengetahuan seperti itu, maka itulah yang akan mendatangi kita gitu. Apa yang kita percayai, itulah yang akan membuat kita masuk neraka atau surga gitu. Kalau kita mempercayai, kalau kita memiliki pengetahuan bahwa Tuhan telah menebus dosa kita dan kita percaya akan hal itu, maka pada saat ajal menjemput, kita juga akan percaya bahwa kita akan masuk surga. Ini simpel hanya cara kerja otak. Kita kan membicarakan masalah realitas. Apa itu realitas? Realitas tak lain dan tak bukan adalah hasil kerja antara otak dan kelima panca indera. Ketika kita melihat sebuah benda di atas meja, kita tahu bahwa benda itu adalah sebuah apel. Bagaimana kita tahu? Karena di otak kita sudah terpatri apa itu apel. Bentuknya seperti itu, besarnya seperti itu, warnanya merah, rasanya sedikit manis. Ketika dimakan, teksturnya seperti itu. Semua sinyal dari panca indera dikirimkan ke otak, lalu otak menilai dan membandingkan dengan memori yang ada. Otak lalu menyimpulkan, oh ini buah apel. Demikian juga ketika kita bergerak dari suatu tempat, misalnya bersepeda dari satu tempat ke tempat lain, kulit kita merasakan angin, mata kita merasakan perubahan, terus hidung kita merasakan perubahan dari bau-bau. Semua sinyal itu diproses di otak, lalu otak menyimpulkan bahwa kita sudah berpindah tempat atau bergerak, atau dalam hal ini bersepeda. Itulah realitas. Mungkin begini Pak Jok Motor, dipersingkat aja pertanyaannya sama Pak Ibnu Kalam ya. Soal antri di belakang ya. Soalnya saya prioritas narasumber dari Kristen ya. Kenapa Pak Ibnu Kalam ini tidak mau dibaptis gitu, seperti itu. Silakan Bang. Iya, karena Pak Ibnu Kalam belum mengetahui apa itu realitas secara mendetail gitu kan. Silakan Pak Ibnu Kalam. Silakan Pak Ibnu Kalam, dijawab Pak Ibnu.
Ya, saya sudah menyatakan di video-video saya itu bahwa saya mempelajari Alkitab. Tapi orang Kristen lah yang lebih tahu Alkitab dibanding dengan saya. Kenapa saya ini sebenarnya kalau pertanyaan seperti ini kenapa saya belum dibaptis itu pertanyaan yang agak rahasia sebenarnya. Yang tidak boleh saya sampaikan kepada orang. Oke. Jadi Ya. itu jawabannya Bang Jok Motor ya. Oke, kita gantian dulu Bang Jok Motor ya. Nanti kalau setelah 1 jam selesai baru kita naik sama-sama ya. Kita naikkan semua narasumber yang di bawah. Ini Pak Ibnu Kalam ini mau satu-satu dulu ke soalnya. Oke. Nah, ini Pak Pran ini. Oke, selamat malam Pak Pran dan selamat bergabung. Selamat malam Aditya, salam mempesona. Shalom Terima kasih. Pak Ibnu Kalam, assalamualaikum. Iya. Ya, waalaikumsalam. Temanya ini Pak Ibnu Kalam tidak kapan mau dibaptis gitu ya? Iya, betul ya. Itu temanya. Sembarang saja Iya. Pak, karena tadi ini mendadak Pak Aditya menghubungi saya. Oh begitu. Iya baik silakan, Pak Ibnu, saya berikan ayat ya. Ya, silakan Pak. Iya. Coba Markus 16 ayat 16, Aditya dibukakan. Oke, sebentar ya. Saya buka Bible saya dulu ya. Sabar. Iya, nggak apa-apa. Oke. Biar Pak Ibnu bisa baca juga. Markus, sebentar ya. 16 ayat 16. Ya, itu sudah tampil ya. Iya. Ya. Coba dibesarkan Aditya, bisa dibesarkan ya. Oh, masih kecil juga deh. Ya, Bapak saya baca aja ya. Ya, Pak Ibnu Kalam, ini saya bacakan ya, Markus 16 ayat 15 sampai 16 ya. Ya, silakan Pak, silakan. Ya, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Iya. Jadi ada kata baptis juga di situ ya Pak. Kan sesuai dengan Matius juga, Matius 28 ayat 19 ya. Saya bacakan untuk Pak Ibnu Kalam ya. Ya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ya. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nah, itu perintah dari Yesus Kristus kepada murid-muridnya untuk membaptis juga, menjadikan semua bangsa muridnya. Iya. Jadi kalau memang Pak Ibnu percaya kepada Yesus Kristus, artinya Pak Ibnu menganggap dia sebagai guru Pak Ibnu ya. Ya, Tuhan itu memang guru juga. Di Perjanjian Lama di kitab Yesaya itu Yesaya sendiri mengatakan bahwa Tuhan telah memberikan lidah murid. Ya. Jadi Tuhan itu guru juga. Ya. Ada memang kata Tuhan itu yang seperti Pak Ibnu bilang ya, itu memang juga disebut raja di dalam Alkitab Perjanjian Lama, itu raja betul. Satu-satu dulu masalah baptisan dulu. Saya jawab masalah baptisan. Baptisan. Jadi pertanyaan dari saya tentang baptisan itu yang Bapak kemukakan, siapa yang berhak membaptis? Yang berhak membaptis itu murid-muridnya, yang menganggap murid-murid. Kan perintahnya kan sudah ada. Yang pertama dulu yang membaptis itu adalah Rasul Yohanes kan? Yohanes Pembaptis. Ya. Yohanes Pembaptis itu nabi, Pak. Tuhan Yesus. Ya, Yohanes Pembaptis itu nabi dia. Ya, baptisan di sini adalah baptisan secara fisiknya. Ya. Bukan secara rohani. Tapi Yohanes mengatakan Yesus itu datang untuk baptisan roh.
Ya, betul. Ya. Yesus memang membaptis juga dalam roh, ya, Ya. membaptis dengan roh, ya, roh. Soalnya kan rohnya itu kan Roh Kudus, ya. Dia yang Ya. yang mengutus rohnya, mengutus Roh Ya. Kudus itu ada di Yohanes 15 ayat 26. Nah, itu Roh Kudus itu roh yang keluar dari Bapa, ya. Karena Bapa ini kan roh dengan firman, ya. Dia dalam pribadi Bapa atau Tuhan Tuhan Yahweh Yesus itu kan membaptis roh itu bagaimana caranya, Pak? Dia memberikan rohnya, menghembuskan Roh Kudus kepada orang yang percaya, kepada murid-murid yang percaya. Jadi dengan tuntunan Roh Kudus, orang akan mengerti dan mengenal akan Tuhan. Begitu, Pak Ya. Ibnu. Nah, Ya. sekarang kan murid-muridnya Tuhan Yesus sudah meninggal. Jadi siapa lagi yang sedangkan ayat dari Yohanes itu mengatakan Yesus itu datang untuk membaptis roh. Apakah ayat Ya. itu masih berlaku sampai sekarang atau tidak? Karena masalahnya muridnya Tuhan Yesus itu sudah pada meninggal. Ya. Ya, ini perkataan Yesus ya di Matius 28 ayat 20-nya ya, Pak ya. Dan ajalah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi kata-kata Nah, Yesus ini siapa yang dimaksud kamu di situ? Karena murid-muridnya sudah meninggal. ya. Jadi Yesus yang mengatakan ini sampai menyertai Ya, kamu betul. sampai akhir zaman. Artinya yang menyertai murid itu kan nantinya juga bukan hanya murid-murid awal, Pak Ibnu Kalam. Ya. Kan ada pemuritan. Kan perintah Yesus di Matius 28 ayat 19-nya kan sudah jelas. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, nanti memuridkan. Ini kan ada jadi murid-murid terus kan, Pak Ibnu. Ya, betul. Nah, ini tuh di janji Yesus katakan, aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Artinya menyertai Ya, murid-murid, bukan hanya murid-murid awal, tetapi murid pemuritannya juga disertai. Ya, Gitu. sepakat. Ya, jadi kalau memang Pak Ibnu menganggap Yesus Kristus itu memang benar-benar Tuhan dan menjadi guru buat Pak Ibnu, ya ikuti perintahnya. Memang ada yang pernah Pak Ibnu Kalam sampaikan ya waktu kalau saya tidak salah dia lihat di videonya Pak Ibnu ya. Itu Pak Ibnu menunggu baptisan roh ya, karena ada juga orang penjahat yang di sebelah kiri yang disalibkan Yesus ya. Ya, Tidak, itu menjadi dasar juga. Itu menjadi Ya. dasar bahwa tidak wajibnya baptisan air. Ya, tetapi itu kan ada hal yang istilahnya memang tidak mungkin dia akan Dilaksanakan. selamat karena dalam hukuman mati ya, disalibkan, tidak ada kesempatan lagi untuk dibaptis air ya, atau baptisan oleh murid-murid Yesus ya. Tetapi Tuhan Yesus melihat hatinya. Ya, orang ini benar-benar bertobat dan memang Yesus itulah yang membaptis dia dalam roh. Begitu, Pak. Ya. Ya, paham ya Pak Ibnu ya. Ada kesempatan. Nah, ini yang di Markus 16 ayat 16 itu perkataan Yesus jelas juga begitu. Siapa yang percaya dan dibaptis, ya kan? Ya, jadi memang ya baptisan air atau ya baptisan selam itu ya. Kalau yang saya imani itu ya, itu menunjukkan bahwa iman kita benar-benar percaya bahwa itu menunjukkan, kita membuktikan kepada dunia bahwa kita ini muridnya. Begitu Pak Ibnu. Ya. Ya, berarti kalau sepakat berarti Pak Ibnu Kalam siap dibaptis ini, Pak Ibnu Kalam. Kan sudah sepakat tadi katanya. Ya, saya sepakat, tapi belum ada perintah dari Tuhan Yesus. Karena ada sesuatu yang saya minta dari Tuhan Yesus yang belum diberikan kepada saya. Ya. Apa itu? Saya tidak memaksa. Itu memang
permintaan dari Pak Ibnu kepada Tuhan sendiri, Ya, Pak Aditya. Soalnya karena saya begini, pernah lihat itu kan videonya Pak masalahnya Ibnu. itu Iya, terlalu berat. iya, Terlalu iya, berat. betul. Nggak, Ya. sementara yang diminta itu apa sih Pak Ibnu Kalam dari Rahasia negara. Rahasia. masa beragama kok pakai rahasia segala Ya, sih Pak Ibnu Kalam? harus Kan ada mungkin rahasia antara kita begini. dengan Tuhan. Ada. Ya mungkin nanti kan bisa menginspirasi yang lainnya untuk mau dibaptis Nah. gitu loh. Mungkin Pak Ibnu Kalam kepingin dijumpai oleh Yesus dalam mimpi atau apa? Mungkin itu asumsi saya karena Pak Ibnu Kalam tidak mau menjelaskan di sini. Apakah betul demikian? Pak Bukan, Ibnu Kalam? tetapi terkait dengan perintah itu. Jadi Oh, apakah dalam ya terkait dengan perintah. Jadi Pak Berarti Ibnu tidak ada perintah. perintahnya gitu ya? Tidak ada Pak perintahnya Ibnu masih baptis gitu ya? menunggu suara Tuhan sendiri untuk. Menunduk, ya, Ya, begitu kan Pak Ibnu ya. menunggu Ya, suara ya, Tuhan nggak bukan apa-apa. terkait dengan bahwa saya mau tapi ada di kesananya yang lebih berat. Iya, iya. Tapi Ya, saya cuman yang memahami jadi itu, Pak. masalah begini Pak Ibnu Kalam ya. Kalau Pak Ibnu Kalam menunggu datangnya Tuhan, sementara siapa yang berani jamin kalau besok itu kita masih hidup, itu yang jadi masalah gitu loh. Artinya saya Ya, tuh itu artinya- bukan silakan. Ya, itu artinya Tuhan Yesus tidak menghendaki kan. Artinya apa yang berjalan sekarang sudah normal bahwa orang Kristen para pendeta melakukan penginjilan. Siapa yang percaya ya monggo, siapa yang tidak percaya juga monggo. Sama dengan Islam kan berusaha untuk memualafkan orang. Tapi beda. Kalau dengan mualaf itu beda. Kalau hidayah itu tidak datang tapi dijemput ya kalau dalam Islam. Tapi begini Pak Ibnu Kalam, kan sudah dijelaskan oleh Pak Pran tadi bahwasanya kalau Pak Ibnu Kalam tidak dibaptis berarti belum sempurna keimanan Kristenan Pak Ibnu Kalam gitu loh. Artinya Pak Ibnu Kalam itu tidak punya legalitas di situ. Katanya kan selama ini kan Pak kalau Ibnu Kalam, permasalahan seperti itu memang beda pendapat di antara orang Kristen. Karena begini, saya meyakini itu masalah-masalah seperti itu keputusannya itu ada pada hari penghakiman. Bukan klaim manusia, bukan klaim manusia. jadi bagaimana itu Pak Pran? Tidak mau dibaptis katanya. Ya, itu haknya Pak Ibnu Kalam. Ya, saya tidak bisa memaksa kita yang Iya. pengikut Kristus tidak memaksakan. Itu pertanggungjawaban itu hanya Pak Ibnu dengan Tuhan, begitu saja. Ya, betul. Kita hanya memberikan saran, mengarahkan seperti yang tertulis di Alkitab, dan semuanya kembali kepada haknya Pak Ibnu Kalam. Ya kan tidak bisa saya memaksakan Pak Ibnu Kalam. Oke. Pak Aditya. Oke, mungkin itu dulu Pak Pran ya. Saya taruh di backstage Ya. dulu. Nanti Ya, saya habis juga ini. mau undur kok. Memang itu mau jam istirahatnya saya. Oke, Ya, oke. salam. Makasih. Terima kasih Pak Ibnu ya. Ya, Selamat sama-sama. selamat mencari Oke. Tuhan. Selamat buat Aditya. Salam mempesona buat channelnya. Oke, terima kasih Pak Pran. Ya. Oke, makasih. Jadi nanti kalau setelah Pak Ibnu Kalam selesai menjawab, kita bisa naik semua nanti ya. Untuk sekarang satu-satu dulu ya, sesuai dengan aturan main kita yang kita sepakati dengan Pak Ibnu Kalam. Seperti itu. Artinya saya tidak boleh melanggar di sini. Kena pentung saya nanti. Oke, ini saudara yang bergabung ini. Selamat malam, Bang Pembawa Damai. Dibuka Malam Bang, Aditya. mute-nya. Ya, silakan Bang. Ini tema kita ini kenapa Pak Ibnu Kalam tidak mau dibaptis ya. Mungkin Pembawa Damai ingin memberi masukan ya atau apalah supaya Pak Ibnu Kalam ini mau dibaptis. Itu tema kita Bang, silakan Bang. Aditya, Ya, silakan. kedengaran? Iya, bagus suaranya. Silakan Bang, lanjut. Oke, salam mempesona. Iya, mempesona juga. Silakan. Assalamualaikum Pak Ibnu Kalam. Ya, waalaikumsalam. Nah, itu Aditya, kalau orang beri salam itu jawabnya begitu Aditya. Iya, udah fokus ke tema dulu Bang. Selesaikan dulu. Soalnya Pak Ibnu Kalam Kayak gini, ini Aditya. tidak terlalu banyak waktunya beliau. Silakan Bang. Kalau Pak Ibnu Kalam belum mau dibaptis ya enggak apa-apa. Itu kan hak masing-masing. Tidak bisa orang mau dibaptis itu Aditya enggak bisa harus dipaksakan. Hmm. Karena begini, namanya kalau di Kristen itu Bang, Hmm. kalau belum dapat kayak macam di Muslim juga lah, kalau belum dapat hidayah ya belum bisa juga.
Orang Kristen Sudah tidak aja. bisa memaksakan. Ya sudah kalau gitu. Saya cuma mau tanya begini sama Pak Ibnu Kalam. Kan sering di channel Pak Ibnu Kalam mengatakan bahwa si Abdul Somad itu mengikuti ajaran Yesus. Betul kan Pak? menyembah Yahweh. Jangan bentar dulu, pembawa damai, jangan melebar dulu bang. Ya mungkin situ kasih ayat atau apa ya kan untuk meyakinkan Pak Ibnu Kalam ini supaya mau dibaptis gitu loh bang. Ya jangan melebar ke Ustadz Abdul Somad dulu, nggak nyambung ke sana. Ya silakan bang. Saya kan mau bertanya sama Ibnu Kalam, kan dia narasumbernya. Iya, tapi tema kita ini Pak Ibnu Kalam belum mau dibaptis dengan percikan ataupun baptis air ya. Tetapi Pak Ibnu Kalam itu sudah dibaptis dalam roh, katanya seperti itu. Silakan bang. Kan begini, kan Pak Ibnu Kalam tadi mengatakan dia kan meminta, nantilah Tuhan yang jamah dia sendiri. Siapapun yang memberitahukan kalau belum Tuhan kan yang memilih manusia itu kan Tuhan, bukan kita. Meskipun kita sodorkan semua ayat Alkitab bahwa Pak Kalam harus dibaptis, ini loh ayatnya di Alkitab. Tapi kalau Tuhan belum mau pakai dia, ya tidak bisa. Ya saya cuman begini saja, saya doakan sama Pak Kalam ya, semoga Tuhan cepat. Apa yang Pak Kalam ingin, apa yang Pak Kalam mengatakan bilang, saya belum dijumpai Yesus ya, semoga Bapak cepat dijumpai Yesus dan cepat dibaptis. Itu aja Pak. Ya. Gimana itu Pak Ibnu Kalam? Silakan. Ya bukan prioritas berjumpanya itu, tapi perintah yang kan ini yang ingin saya lakukan terlalu berat ya. Hanya Tuhan, kalau bukan pertolongan dari Tuhan Yesus tidak bisa kalau hanya bantuan manusia saja, sulit. Oke. Jadi itu ya poinnya, jawaban Pak Ibnu Kalam itu tidak ada perintah ya untuk dibaptis tadi ya. Itu Bang pembawa damai ya. Jadi kalau untuk bertemu Tuhan, Pak Ibnu Kalam bukan ke situ orientasinya, tapi lebih kepada tidak ada perintah di dalam Bible itu. Betul Pak Ibnu Kalam seperti itu ya? Tidak perintah yang dari Tuhan. Ya, bukan tidak ada dari, perintah. Karena firman itu ada dua macam, ada firman yang tertulis, ada juga firman yang tidak tertulis. Itu ada disinggung di dalam Alkitab. Oke. Jadi jelas ya Pak Damai ya. Giliran lagi jok motor lagi, habis jok motor paparan lagi nih, paparan gabung lagi soalnya. Oke, turun dulu. Ya, terima kasih Pak Damai ya. Ini giliran jok motor dulu. Mungkin jok motor ini bisa meyakinkan nanti Pak Ibnu Kalam akan dibaptis dengan air dan percikan. Oke, terima kasih Pak Damai ya. Oke. Siap, oke. Ya, giliran jok motor dulu ini. Apa yang sudah dipersiapkan ini? Banyak sekali chattingnya dia. Silakan jok motor. Dibaptis Pak Ibnu Kalamnya. Pak Ibnu Kalam, semua itu intinya cuma satu, Yesus Kristus, orang misterius yang datang ke dunia ini untuk menebus dosa manusia. Ya, amin. Itu yang paling itu berguna itu, yang menebus dosa manusia. Kalau kita sendiri yang mau tebus dosa, setengah mati. Nggak bisa Pak, tidak bisa manusia menebus dosa sendiri. Ya. Di dalam agama Yahudi ada 600 lebih peraturan yang harus ditaati. Satu saja missing, dia masuk neraka. Kalau di Al-Quran itu kurang lebih 100 perintah itu. Waduh, itu lebih apa namanya? Ya, lebih kalau susah lagi, Pak Ibnu. di perjanjian lama itu kurang lebih 600. Nah, itulah yang disebut hukum Taurat memenjarakan manusia. Gitu Pak Ibnu. Dia semacam kuk Betul, yang membelenggu kita. Ya, jadi manusia selalu takut nih. Manusia selalu takut dan dihantui oleh peraturan-peraturan itu. Iya, betul. Tetapi Yesus Kristus membebaskan pikiran kita dengan ancaman hukuman karena tidak melakukan hukum-hukum Taurat tersebut. Yesus Kristus membebaskan pikiran kita dengan memberikan pengetahuan bahwa kalau kita percaya terhadap karya salib penebusan Yesus, maka kita akan dibebaskan dari segala tuntutan hukum yang akan kita dapatkan ketika kita menemui ajal, gitu Pak Ibnu. Ya. Ya.
Sudah dijawab Pak Ibnu Kalam? Ya sepakat, saya sepakat. Saya Oh, justru oke. Sudah sepakat berarti ya? berterima kasih sekali Oke. kepada adanya Tuhan Yesus itu, bahwa beliau mau menebus dosa. Justru Oke. yang saya herankan kenapa umat Islam tidak mau percaya dengan adanya penebusan dosa, bahkan melawan ayat-ayat penebusan dosa itu. Ya, enggak usah melebar ke Islam dulu Pak Ibnu Kalam ya. Ini ada teman Kristen lagi yang bergabung ya. Oke, terima kasih Jok Motor. Saya taruh di backstage dulu ya. Ini gantian lagi ya. Pak Ibnu Kalam ini enggak mau rame-rame soalnya. Ini kayaknya Kristen juga ini kayaknya. Selamat malam Bang John dan selamat bergabung. Oke, selamat malam mempersona Aditya. Oke. Selamat malam Pak Ibnu. Ya, selamat. Berisi dulu kesempatan saya menjawab dulu salah satu yang di live chat. Ya. Ya, Oke. Jadi istilah munafik, tolong kamu pelajari yang menulis itu, ini orang munafik. Coba kamu pelajari apa itu munafik. Ya. Jadi ada yang menulis munafik, ini orang munafik. Oke. Saya khawatir terima dia kasih. tidak paham itu munafik, apa itu munafik. Oke, biarkan aja yang di live chat. Fasik, atau enggak apa-apa orang seperti itu enggak apa-apa. Biarkan saja dia berkomentar. Fasik, musyrik dulu, musyrik, kemudian kafir, kemudian munafik, fasik. Ya. Ya. Nah, itu mungkin dia tidak tahu itu. Dia tahu perbedaan-perbedaannya. Oke, mungkin ditahan dulu munafiknya Pak Ibnu Kalam ya. Iya. Biarkanlah yang di live chat itu. Kadang-kadang banyak orang itu menuduh saya munafik. Setelah saya tanya apa itu munafik, dia tidak tahu. Oke, silakan Bang John. Apa diyakinkan Oke. Pak Ibnu Kalam ini supaya bisa dibaptis gitu loh. Silakan. Oke, terima kasih Aditya waktunya ya. Oke. Dan juga Bapak Ibnu, Tuhan memberkati. Ya. Amin, Pak, amin. Pak Ibnu menyampaikan sebagai narasumber malam ini kenapa dia tak mau dibaptis ya, gitu ya. Kenapa saya bertanya? Bukan tidak mau. Ya, saya lanjutkan. Ya, bukan tidak mau, tapi ada sesuatu yang belum diberikan kepada saya. Iya. Karena cita-cita sebetulnya- saya terlalu besar. Cita-cita Iya, saya betul. tidak mungkin orang biasa bisa menolong kecuali Tuhan Iya, Yesus. Iya, betul. Ya, kalau pendeta tidak mampu. Begini Dit, memang ada juga orang seperti itu. Kenapa saya bilang itu? Kalau namanya air mau kita dibaptis dalam air kehidupan, kalau sudah dibaptis kita di dalam air kehidupan itu, bahwa kita itu adalah tak boleh berbuat jahat lagi ya. Ya. Tapi belum saatnya lagi, karena kita ini masih ada kepentingan hal-hal ya seperti itu. Tapi dalam keyakinan dalam firman memang kita percaya bahwa ada perintah itu ya, baptislah dirimu, begitu ya. Kalau Maaf dulu, maaf. seandainya- Bukan perintah baptis, Pak. Tapi ada perintah, ada yang saya merubah ini di Indonesia. oh begitu, Iya, bukan perintah baptis. iya. Ini Indonesia sama merubah. Iya, Tidak bisa kalau orang biasa. betul. Oke, gimana Bang John? Sudah selesai Bang John? Belum lagi di. Jadi bukan perintah. Ya oke, satu kali lagi Bang. Silakan Bang. Wahai Ibnu Kalam, saya perintahkan kamu sekarang dibaptis. Bukan begitu, bukan. Itu terlalu sederhana yang begitu. Iya begini Pak Ibnu, memang Ya. saya setuju perkataan Pak Ibnu Kalam. Tetapi kalau menurut saya memang ada tertulis, tapi belum lagi saatnya menerima Bapak Ibnu Kalam dibaptis begitu. Ya. Ya. Kalau ya, itulah saya sampaikan. Kalau Karena kalau kira- negara yang saya merubah. kalau kira-kiranya Aditya, Pak Ibnu ini mau dibaptis, bagaimana Aditya boleh percaya juga ya? Oh, kalau saya tidak punya kapasitas Bang. Saya bukan saya seorang muslim soalnya ya.
Cuman beliau Oh. ini apa namanya narasumber aja. Mungkin Oh. sudah cukup atau gimana Bang? Bang John, cukup ya? Oke, nanti kita kelihatan nih. Kayaknya Pak Pran ini naik lagi nih. Kayaknya Pak Pran ini bawa air dan percikan ini kayaknya. Kalau langsung mau dibaptis. Oke, terima Ya, kasih. jadi saya sampaikan kepada pendengar maupun yang di live chat, bukan perintah membaptis, bukan perintah begitu. Iya, Ya, oke. perintah untuk merubah ini Indonesia. Itu Oke, jadi itu jawabannya Bang John ya. negara Oke, yang makasih saya Bang merubah, John. negara yang saya merubah. Iya, oke. Ga- Oke, kalau begitu saja apa jawaban Pak Ibnu apa lah. Mungkin belum Ya. lagi saatnya. Oke. Silakan Oke, Nabi. makasih Bang John ya telah bergabung dan salam mempesona. Nah, ini Bang Pran ini sudah bawa air. Nah, ini Bang Pran ini sudah bawa air baptis ini Pak Bino Kalam. Siap dibaptiskan in the name of Jesus. Iya. Saya Iya. tidak menolak baptisan, saya tidak menolak baptisan. Iya. Saya cuma kelupaan tadi nambahkan ayat lagi ya, Pak Ibnu ya. Nggak apa-apa ya, Pak Ibnu ya. Ya silakan Pak, silakan. Iya. Di dalam Yohanes 3 ayat 22 ya, sesudah itu Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudea, Ya. dan ia di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Ya. Jadi sesudah itu Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudea dan ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Nah, artinya memang Yesus tidak membaptis secara langsung, tetapi murid-muridnya yang membaptis. Ya, betul. Begitu. Di ayat Yohanes 4 ayat 1 sampai 2 saya bacakan juga ya. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes. Ayat Ya. 2-nya, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis melainkan murid-muridnya. Ya, murid-muridnya. Nah, jadi artinya murid-murid itu sudah mengikuti perintah Yesus, yaitu membaptis, begitu Pak Ibnu ya. Jadi baptisan memang yang saya memang persoalkan perintah itu Yesus. Ya. yang di kepala Anda itu jangan dibaptisan. Yang Iya. saya persoalkan itu merubah negara. Iya. Itu berbahaya, berbahaya kalau Saya disampaikan. paham maksudnya Pak Ibnu. Ya. Saya paham Pak maksudnya Pak Ibnu. Jadi biar memang Tuhan yang memilih, bukan saya pilih. Nanti Iya. Tuhan itu yang membantu Yang pilih. saya kalau Iya, betul. Ya, begitu saja Pak Ibnu. Salam, Tuhan memberkati. Terima kasih kalau Aditya. baptisan Oke, itu oke. gampang. Terima kasih gampang Pak Pran sekali. ya. Iya. Gampang Ya. itu baptisan. Saya ke gereja hari ini, baptis saya, oke, selesai. Haleluya. Amin. Ya, dibaptis saja Pak Bino Kalam. Nanti donasinya mempesona nanti. belum ada perintah. Oh, Iya. belum ada perintah ya. Oke. Ya, Berarti harus Assalamualaikum di-upgrade buat berarti. Aditya. Oke, makasih Pak Ibnu Kalam. Waalaikumsalam. Ya. Oke, mungkin begini Pak Ibnu Kalam, boleh kita kasih naik semua ini teman-teman kita yang di backstage ini? Pak Ibnu Kalam? Boleh, kasih naik Oke, saja siap. semua. Islam, Oke, fokus ke- Kristen, Hindu apa, kasih naik semua. Enggak, maksud saya itu kita kasih naik secara bersamaan ini. Boleh enggak ini? Ya, Boleh ya? bersamaan. Oh, siap. Oke. Tapi tetap fokus ke topik dulu ya. Nanti Pak Ibnu Kalam kalian yang malah dibaptis nanti sama Pak Ibnu Kalam. Oke, siapa yang mau duluan ini? Silakan. Jadi Pak Ibnu Kalam, baptis itu adalah langkah pertama dari hati Pak Ibnu Kalam untuk mempercayai bahwa Yesus sudah menebus dosa. Tanpa Sudah adanya kemauan. selesai itu Pak. Yang saya merubah negara, yang begitu-begitu kecil, ujung kuku yang begitu, ilmu-ilmu seperti itu. Tapi Pak Ibnu sudah dibaptis Yang belum? saya merubah itu negara. Bapak sudah dibaptis belum? Kalau baptis air belum, kalau baptis roh, Nah, ya saya yakin saya dibaptis roh. dari wujud dari kemauan Bapak itu harus diperlihatkan dengan cara dibaptis, gitu Pak. Dibaptis dengan air itu. Air. Itu Ya. wujudnya hati Bapak ingin Karena mengakui faktanya bahwa begini Bapak Pak, percaya. orang yang dibaptis air banyak juga yang melakukan kesalahan. Saya Iya, yakin betul. dia tidak dibaptis roh. Orang Kristen yang melakukan kesalahan itu hanya dibaptis air, dia tidak dibaptis roh. Yang banyak melakukan kesalahan, kalau kesalahannya sedikit-sedikit ya tidak ada masalah.
Tetapi tanpa adanya pengakuan fisik itu, Pak, tanpa adanya bukti bahwa Bapak sudah dibaptis dengan air pada waktu masa hidup, Bapak sama saja dengan mengakui bahwa Bapak itu tidak percaya dengan karya penebusan Yesus. Ketika Bapak mati Tidak dan percaya. sekarat, mohon maaf, ketika Bapak sudah menjelang ajal, Bapak ditanya itu. Kan bukan persoalannya persoalan sepele yang ingin saya lakukan. Persoalannya itu persoalan besar. Persoalan besar gimana, Pak? Saya kurang ngerti. Mau merubah negara. Merubah negara? Ya, Nggak ngerti saya, bukan Pak. bukan Pancasila yang saya merubah. Maksudnya itu ya bagaimana supaya ya nantilah saya jelaskan. Bukan merubah negara Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, bukan itu. Tapi perbandingan jumlah ini yang saya merubah. Oh, maksudnya mau diislamkan semua, dikristenkan semua atau gimana ini? Saya Ya, nggak ngerti. Kristenkan semua. Lebih baik sekali buka saja supaya mengerti. Waduh, Pak, itu berbahaya itu, Pak. Nah, Nanti ada makanya bagian jangan terlalu banyak bertanya tentang baptis-baptis itu. Aduh. Persoalan Begini, kecil Pak. itu baptis-baptis. Kalau satu negara, waduh, bagaimana ya? Ini satu orang saja dulu, Yang Pak. enggak Itu lah, saja dulu. enggak lah. Itu Artinya saja jumlahnya dulu. dikurangi sebab umat Islam itu di Indonesia itu bermasalah dari segi teologi maupun di segi tata cara ibadah. Nah, ini Nabi Muhammad kan sudah pernah ngomong itu di akhir zaman itu agama Islam itu menjadi asing, tidak dikenal lagi. Ada kemarin di WA itu saya di WA berdebat. Dia mau membedakan lagi asing dengan tak dikenal. Waduh. Jadi soal baptis itu enggak usah dipermasalahkan. Tapi bagaimana merubah ini yang mayoritas menjadi minoritas. Setengah mati Pak Ibnu. Makanya kalau bukan Tuhan Yesus tidak bisa. Karena begini Pak. Kita lihat sekarang kan begini di kekristenan di YouTube ini saling gigitan. Ya itu salah satu hambatannya itu sampai saya tidak didatangi Tuhan Yesus untuk diperintah Ibnu Kalam kau laksanakan sekarang. Saya setuju dengan Bapak. Ya. Mau merubahnya itu Saya setengah mati. perhatikan itu cakar-cakaran itu pendeta kita. Sudah marah-marahan apa. Jadi saya pun begini Pak Ibnu. Saya heran juga sampai sekarang. Kok pendeta sudah mulai marah apa? Perasaan saya kok ajaran kasihnya di mana? Tapi saya tidak putus asa sebab yang namanya kebenaran itu tetap ada kan. Iya. Kebenaran itu tetap ada. Terus yang melakukan itu semua itu ya sementara berproses ini. Saya lihat sementara berproses. Betul. Ya, semoga mimpi Pak Ibnul Kalam tercapai. Amin. Iya, amin. Doakan. Saya bantu doa, Pak. Sampaikan kepada pendeta, jangan terlalu banyak saling menyerang. Saya sudah sampaikan, Pak Ibnu. Pak. Begini, Pak. Ya. Pak pendeta itu kan juga manusia, tak terlepas dari alfa, ya kan? Iya, betul. Tapi kalau saya, Pak, masih memaklumi bahwa sementara ini berproses. Nanti itu kalau mereka saling ini berdebat, akhirnya ketemuannya nanti yang jalan terbaik. Iya. Akan ketemu nanti itu. Betul. Karena begini masalahnya di dalam Al-Quran itu harus berlaku nubuat daripada Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu dikatakan terkemuka di dunia dan di akhirat. Jadi itu ayat berlaku sampai akhir zaman. Jadi begini, kalau sudah berbicara Al-Quran ini kita ambil alih dulu ini ya. Soal ini kitab saya ini. Kalau berbicara jadi begini, Pak Ibnu Kalam. Bukan takut. Ini kan tema kita kan Pak Ibnu Kalam belum mau dibaptis gitu kan. Oke, tapi ini ada narasumber Islam ya yang bergabung ini. Ya, silakan Pak. Ustadz Bro John B ya. Mungkin saya sapa dulu beliau mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Bro John. Waalaikumsalam. Suara saya jelas nggak ya? Kecil sekali suaranya, Bang. Sebentar. Sebentar. Mungkin lebih dekat mikrofonnya mungkin. Suara saya jelas?
Ya, sudah Coba jelas belum? sekali lagi ngomong. Lagi. Halo, tes. Tes. Mantap mempesona. Silakan Bang, lanjut. Mantap, mempesona. Selamat malam. Selamat malam, Pak tokoh apa ini? Filsafat atau apa, Pak? Pak Ibnu Kalam. Ya, selamat Pak malam. Ibnu Kalam. Ya, selamat malam. Dan saudara-saudaraku yang lain. Ya, saya mendengar. Ini tadi saya ngikutin Zoom-nya Pak sebelum ke sini ke Pak Bom, cuman mau masuk kayaknya nggak ada link kan. Kalau ke sini saudara Aditya selalu setia ini, selalu terbuka linknya, jadi saya bisa masuk di sini. Terima kasih. Nah, kecuali kalau yang rekaman, saya kena prank kemarin, nggak masuk punya rekaman. Jadi Pak Ibnu Kalam mungkin pasti punya Pak Ibnu Kalam ya, alasan tertentu mengapa belum mau dibaptis. Saya juga dalam hati kecil saya masih punya keyakinan Pak Ibnu Kalam itu dengan Islamnya masih tetap melekat begitu kan. Nah, tetapi untuk membaptis, saya setuju kali Pak Ibnu Kalam bilang nggak penting itu baptis, sebab banyak juga yang membaptis ternyata masih melakukan hal-hal yang tidak sepatutnya seperti itu kan. Contoh, ada kemarin viral juga itu, dari dia dari mualaf kemudian jadi kontak dengan Poljang, kemudian jadi baptis. Muhammad Yusuf Maulana atau apa namanya yang dari Cirebon itu dipindah ke Surabaya, saya lupa namanya itu, tapi jarang muncul dia sekarang. Hanya dia aku dibaptis, ada videonya, dia menyesal udah kembali 11 tahun dia Islam, memperjuangkan pendidikannya S2 di IAIN. Kemudian dia merasa dipanggil ketemu Tuhan Yesus, ngaku, hanya dia masuk lagi ke Katolik atau pokoknya dibaptis lagi itu kan, ada videonya itu. Atau dibaptis dia terendam, dia nyanyi gitu kan. Kemudian nggak tahu-tahu kabarnya balik lagi ke Islam gitu kan, bersadat lagi. Nah, jadi ini kayak mobil angkot aja bolak-balik Bang. Nah, seperti itu kayak mobil angkot. Jadi gitu. Saya setuju Pak Ibnu Kalam tuh. Kalau baptis airnya mas semua juga bisa, tapi kenyataan seperti itu. Nah, saya ingat ini pernah kejadian seperti itu kan. Apakah dia pun jadi Muslim tuh pura-pura pula ya, jadi mualaf lagi, apakah pura-pura? Kita nggak tahu, wallahu alam, Allah yang lebih tahu gitu kan. Apakah ketika dia jadi mau baptis itu kemudian dia mengharapkan nomor rekeningnya terisi lagi, ternyata tidak terisi, dia balik lagi ke Muslim, bisa jadi kan. Nah, seperti itu ya, motif orang beda-beda seperti itu. Jadi kalau Pak Ibnu Kalam yang penting baptis secara roh gitu ya. Baptisan roh. Tuhan yang membaptis roh. Memang Tuhan Yesus itu kan Yohanes yang ngomong itu. Dia datang membaptis roh. Membaptis roh itu artinya memang roh penolong yang lain itu yang dimasukkan di dalam tubuhnya orang itu untuk mampu memahami firman itu. Ya. Nah, saya lanjutkan lagi Pak Ibnu Kalam. Pernyataan Pak Ibnu Kalam soal baptis itu ya saya setuju, karena tidak semua orang. Nah, sebab kan dibilang begini, saudara-saudara saya dari seberang mengatakan kalau orang kita Kristen itu atau Katolik itu dia ada Roh Kudus ya. Roh Kudus yang mendampingi, yang mengajarkan kebaikan. Nah, ketika orang tuh murtad lagi, jadi mualaf lagi, Roh Kudusnya ngapain gitu kan? Apa nggak bekerja gitu kan? Atau bagaimana gitu kan? Nah, jadi itu jadi timbul pertanyaan saya, loh, Roh Kudus itu dimaksud Roh Kudus oleh mereka itu sebagai pembimbing. Ketika Yesus terakhir mengatakan bahwasanya belum sampai, masih banyak lagi yang kuku sampaikan, tapi kamu belum cukup untuk menerimanya kan. Nanti apabila roh kebaikan benar itu datang, maka gini kan, begitu Pak ya. Saya lupa ayatnya berapa. Ya, dan belum tentu dia paham apa itu Roh Kudus, roh yang lain itu. Itu kan roh kudus itu 7 macam roh. Ada kemungkinan roh yang paling bagus itu yang diapresiasi oleh Alkitab itu perjanjian lama itu roh takwa. Roh takwa. Jadi kalau seseorang Tuhan Yesus memasukkan roh takwa ke dalam diri seseorang itu, maka dia bertakwa. Itulah yang sama dengan nilainya dengan
bapak menjamah dia. Itu kalau di yang masa lalu, ya, itu yang dicari oleh Tuhan Yesus. Saya mencari domba-domba yang hilang. Ya. Ya, Terkait jadi Tapi dengan bagi yang tidak dijamah oleh Bapa, dia harus lahir kembali. Ya, dia harus lahir kembali kalau mau percaya kepada bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Jadi gini Pak Ibnu, ya, kan manusia Ya. diberikan kehendak bebas, ya. Ketika dibaptis, pertama kan dibaptis dengan air. Tanpa dibaptis dengan air, Bapak tidak akan bisa mendapatkan Roh Kudus itu. Nah, bagaimana dengan yang udah dibaptis? Bagaimana dengan yang udah dibaptis? Nah, bentar dulu Pak. Ya, jadi Dan saya tidak menjadi kewajiban. Tidak manusia menjadi diberikan kewajiban kehendak baptis bebas, air. sama seperti orang yang 2 kalimat syahadat, itu kan tetap saja mereka bisa memilih untuk tetap melakukan kejahatan, begitu kan, sama itu semuanya prinsipnya. Jadi jangan terlalu ya memojokkan betul pada ya. ini baptisan. Ya karena memang setan itu memang diturunkan memang untuk membisikkan menggoda manusia seperti itu kan. Nah, gitu. Tapi kalau sudah sampai ya kita masalah oknum lagi ya, tidak hanya pendeta. Kemarin ada pastor mana itu 200 anak yang kecil tadi itu kan pedofilia kan, Ya, apa nama itu? pedofilia, Nah, ya. itu kan oknum, ya. Oknum, Dan betul, ada oknum. juga mungkin yang orang-orang yang guru pesantren berapa orang itu melakukan apa gitu kan. Itu oknum, Ya, harus oknum dibedakan. lagi itu. Harus oknum. dibedakan antara ajaran dengan oknum gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, jadi yang masalah baptis, saya hanya membicarakan masalah baptis tadi ya. Mungkin Pak Ibnu Kalam, saya pengen mendengar penjelasan baptis secara roh itu bagaimana gitu kan. Kalau baptis itu kan sepertinya seremonial saja gitu kan. Ya. Sebab kalau orang dari Protestan pindah ke Katolik, dia baptis lagi. Dari Katolik ke Advent, baptis lagi. Jadi baptis itu apa keberartiannya? Mungkin Pak Ibnu Kalam mau penjelasannya gitu. Protestan ke Katolik nggak kalau baptis lagi, Pak. saya melihatnya seperti itu adalah sebagai semacam pengakuan, ya pengakuan bahwa misalnya saya dari Protestan ke Katolik, begitu saja. Pengakuannya itu bahwa dia sudah ke Katolik. Oke. Baptis itu kan pengakuan Pak Ibnu. Pengakuan dari hati kita bahwa kita mau mengakui bahwa Yesus sudah mati menebus dosa kita gitu. Tanpa ada pengakuan dari diri kita lewat baptisan itu, kita tidak akan pernah. Saya yakin Tuhan Yesus tidak campur tangan masalah begitu, bahwa dari Protestan ke Katolik terus Tuhan Yesus mengapresiasi yang seperti itu. Tetapi yang diapresiasi itu adalah siapa yang melaksanakan perintah Bapa. Kalau Protestan Katolik, kalau masalah surga ya siapa yang melaksanakan perintah Bapa. Itu masuk dari Protestan ke Katolik itu tidak perlu dibaptis lagi, Pak. Kalau cuma dari Protestan ke Katolik ya itu kan yang mana yang paling mendalam dia rasakan untuk bisa memuliakan nama Tuhan. Kalau dia di Katolik, dia mampu memuliakan nama Tuhan, ya lebih baik dia ke Katolik daripada dia. Tapi kalau dari mereka yang orang yang tidak percaya kepada karya penebusan Yesus harus dibaptis, Pak. Itu membuktikan bahwa diri mereka mengakui. Mereka boleh saya bertanya dengan Bapak siapa yang barusan ngomong ini, Pak? Mungkin begini dulu ya. Pak Jok Motor sebelum Bang Brojo, mohon maaf saya potong. Sebelum Bang Brojo bertanya ke Jok Motor, mungkin saya sapa dulu ya. Ini ada Bang Kerel sudah bergabung. Selamat malam dan selamat bergabung Bang Kerel. Ya, tapi begini ya, misalnya kan di sini ada beberapa teman-teman kita dari Kristen. Sedangkan saya sudah pernah mengeluarkan pernyataan bahwa saya tahu Alkitab, tapi orang Kristen lah yang lebih tahu Alkitab. Adapun penjelasan saya tadi itu adalah penjelasan menurut yang saya pahami. Tetapi saya tetap mengakui bahwa orang Kristen lah yang lebih tahu Alkitab daripada saya. Jadi kalau ada sama Kristen mau memperdebatkan masalah itu mengenai baptisan, ya monggo silahkan. Oke. Ya, tapi silakan, itulah Bang Kerel. yang saya pahami betul bahwa kalau yang saya pelajari dari Alkitab itu, baptisan roh itu jauh lebih penting daripada baptisan air. Itu yang saya pahami. Oke. Kalau apa ada ajaran di Alkitab itu, Pak, baptis roh itu, Pak? Bagaimana? Untuk baptis roh itu
apakah pendapat Bapak sendiri atau memang ada ajaran di Alkitab itu, Pak? Pendapat saya sendiri. Oh, ya, ya, ya. Ya, pendapat saya. Setelah mempelajari Alkitab, saya menemukan hal-hal yang seperti itu. Itu asumsi, begitu. Pak Ibnu Kalam saja, Ya. itu asumsi saja. Ya. Ya, tafsir. Ya, jangan dikatakan. begini, Pak Ibnu asumsi kan Kalam. kurang bagus kalau dikatakan. Ya, mungkin saya kasih kesempatan Bang Kerel dulu untuk ngomong ya. Karena Silakan Bang kalau Kerel. asumsi Habis ini itu kita TikTok. tidak Ya, silakan. menggunakan dasar-dasar Alkitab, itu baru asumsi. Kalau kita membaca Alkitab kemudian berpendapat, namanya tafsir. Oke, tema kita Bang Kerel ya, Pak Ibnu Kalam tidak mau dibaptis ya. Habis itu kita TikTok ya. Silakan Bang Kerel, Baik. silakan. Ya. Ya, selamat jumpa kembali Pak Ibnu Kalam. Ya, selamat. Kita, loh mic saya kok sepertinya tidak. Oh, kedengaran ya. Terima kasih Iya, ya. kedengaran ya. Saya juga salah satu subscribernya, Pak Oh Ibnu ya, Kalam. terima kasih Kalam. banyak Pak, terima kasih. Dan terima kasih waktu di Edis TV Pak Ibnu Kalam termasuk yang mengkonfirmasi soal ketidaksesatan kami orang-orang Katolik Oh di iya. Edis TV. Dan, Iya. oh iya. Yang videonya ada diturunkan. Sayang sekali. Iya, saya sangat menghormati keputusan Pak Ibnu Kalam untuk tidak terima baptisannya. Toh tindakan Pak Ibnu Kalam sudah Saya tidak memahaminya suatu sebagai tindakan. wajib. Baptisan air itu bukan wajib. Ya. Ya, oke, mantap Ya. lah. Yang jelas apa yang Pak Ibnu Tapi Kalam kalau lakukan dibaptis adalah air ya suatu lebih sempurna. Jadi kalau dibaptis air lebih sempurna. Tapi bukan berarti nanti dibaptis air baru masuk Sip, surga. sip. Enggak. Saya lebih memahami bahwa baptisan Iya, roh iya, itulah yang bisa masukkan ke surga. Yang berpeluang besar. dan dibaptis ya roh yang itulah tindakan yang lanjutnya berpeluang ya, besar masuk ke dalam surga. ya tentunya tindakan lanjutnya ya pilihan-pilihan kita dalam kehidupan sehari-hari itulah yang Ya. Tapi kalau menentukan dibaptis tindakan. air lebih sempurna lagi. Untuk baptisan api ya, kalau bisa saya boleh mungkin menyejajarkan atau membandingkan atau mengaitkannya itu kalau dalam Katolik itu ada sakramen krisma atau penguatan. Oh ya ya. Mungkin ya. itu bisa dikatakan sebagai satu baptis api. Tapi entahlah terserah manusia, terserah siapa ya membandingkan, melihat dan menjelaskan. Ya begitu saja untuk saya ya. Karena saya subscribernya Bapak. Ya saya Ya, terima kasih. ingin saja di Terima sini. kasih banyak. Ya lanjut. Oke, Lanjut dengan silakan tuan Bang rumah, Projo. Bang Tadi Adit. apa yang mau ditanyakan ke Ya, Jok Motor tadi? baptisan api itu seperti yang dijelaskan Pak Bapak tadi ini berbeda lagi pendapatnya dengan saya. Kalau baptisan api itu kalau menurut saya, ya Tuhan memberikan semacam ujian kepada kita sehingga kita bergelut dengan persoalan-persoalan hidup yang nantinya dengan persoalan hidup itu bertambah iman kita. Nah, itu yang saya masukkan dengan baptisan api. Penderitaan yang diberikan kepada kita itu digodok kita punya jiwa sehingga iman kita semakin kuat. Nah, itu baptisan api. Kalau baptisan roh itu kayak karunia. Yang baptisan roh itu bukan satu. Kalau orang itu dibaptis roh oleh Tuhan Yesus dengan kebijaksanaan, orang itu menjadi bijaksana di dalam mengemukakan pemahaman. Kalau orang itu dibaptis dengan diberikan ke dalam dirinya itu roh kekuasaan, nah dia ingin selalu menjadi penguasa, ingin menjadi gubernur, ingin menjadi presiden. Tentunya dengan jalan yang baik. Sekalipun dia ingin menjadi presiden tapi dengan jalan yang kurang bagus, ya bukan baptisan roh, bukan baptisan roh. Nah, itu yang saya tahu, yang saya pahami. Jadi roh itu bermacam-macam, roh kudus itu bermacam, ada 7 macam itu. Tetapi Ya, untuk sesudah sekarang ini, roh penolong yang lain namanya itu. Kalau yang sekarang ini. Ya, jadi gimana ini Bang Jok Motor? Pak Ibnu Kalam ini udah mau dibaptis ini.
Tapi kalau dibaptis donasinya mempesona lah Pak Ibnu Kalam. Ini gimana ceritanya nih? Ya jangan kita berharap kepada manusia kan. Wah, sip, mantap, Betul mantap, mantap. tuh. Pak Ibnu Kalam tuh bahasa Alkitab tuh, jangan mengharap. Iya, karena di dalam perjanjian lama itu anunya ayatnya agak keras. Ya, terkutuklah orang yang berharap kepada manusia. Nah, Jadi kalau saya cantumkan itu nomor nomor rekening saya, ya cantumkan saja. Saya tidak berharap kepada orang mau dia isi, mau dia tidak isi. betul. Betul Pak Ibnu. Yang penting yang giling padi lancar ya Pak Ibnu ya. Ya, karena begini juga bagi yang mampu sebaiknya begitu, karena itu kan ditegur sama Tuhan Yesus. Oke. Begini Pak Ibnu Kalam, mumpung saya ingat nih, saya juga mau bertanya ini. Terus bagaimana dengan channel-channel kamar sebelah ya? Di sini saya tidak mengatakan semua umat Kristen tidak ya, tapi channel dari kamar sebelah ya, yang memasang nomor rekening atas nama pribadi itu, pendapat Pak Ibnu Kalam itu gimana Pak? Ya memang kan ada hukumnya di dalam Alkitab bahwa dibolehkan. Ada kalau di kita di Islam itu kan namanya ilmu fikih, ilmu tata cara ibadah. Karena gereja itu tidak bisa hidup kalau tidak ada pemasukan. Sama dengan orang-orang yang melakukan penginjilan itu tidak bisa hidup. Masa orang yang misalnya pendeta itu pergi mencangkul, kan tidak mungkin. Jadi pendeta itu memang layak dikasih perpuluhan. Kalau dia sendiri yang menginjil, dia sendiri yang pergi berkebun, kan repot. Di mana ada waktunya mempelajari Alkitab? Oke. Jadi maksud saya itu begini Pak Ibnu Kalam, mau saya ingat juga ya. Oke lah, ya itu benar ya menurut Bible ya, Ya bahwasanya kalau Nabi Muhammad donasi. malah angkatan perang maju kalau Anda tidak Begini, membayar. jangan ke Nabi Muhammad Oh dulu. iya, Ya kita terlalu jauh itu. Jadi maksud saya Ya. itu begini, ya artinya tadi kan dibenarkan oleh Bible ya, tidak masalah ya kalau walaupun Dibenarkan, donasi dibenarkan. seperti itu. Ya, Cuman yang pertanyaan kedua itu, apakah ada batas maksimalnya gitu loh? Misalkan kalau sudah 1 M itu ya udah berhentilah seperti itu gitu, atau gimana Pak? Atau tetap terus atau gimana itu? Misal Saya nah, yang tidak- namanya ya, donasi kan ini- kita tidak tahu jumlahnya berapa gitu loh. Itu tergantung yang memberi. Pemikiran saya ini hanya pemikiran ini. Kalau bagi pendeta yang sudah dapat miliar, tolonglah itu pendeta yang kurang mendapatkan perhatian itu. Kasihan itu. Utamakan dulu kalau pendeta sesama hanya pendeta. Artinya kalau sudah 1 M itu berhenti sudah gitu Pak Ibnu Kalam ya, atau tetap Bukan lanjut gitu ya? berhenti, tetap berlanjut, hanya saja dia tetap memperhatikan pendeta-pendeta yang kasihan itu, misalnya yang kekurangan, ya kasihlah dia. Ya. Iya. Ya. Begitu jok motor dikasih dibagi-bagi banyak sedikit lah. pendeta yang miskin tuh Bang. Ada pendeta yang miskin itu Bang. Aduh, saya kan bukan pendeta, Dit. Silakan yang lainnya. Roti. Ya. Mungkin juga semakin banyak pemasukan, berarti pengeluaran untuk apa istilahnya? Operasional. Untuk ongkos produksi juga bertambah juga kan? Bisa jadi gitu. Ya. Biaya produksinya kan bertambah juga. Bertambah juga. Biaya apa? Operasional ya, biaya operasional. Iya, biaya Gitu. operasional kan kalau orang maju itu kan dia mempekerjakan lagi orang, alat-alat dicangkul. Iya benar, iya. Hampir sama juga di apa di penggilingannya itu gitu kan? Ya, Mirip. makanya sebaiknya kalau seorang pendeta harus ada usahanya juga. Dia punya Angkat usaha. telepon aja bayar. Jaga kamar mandi kan mesti dibayar gitu. Ini makin pos di backstage Yang ini jelas Islam apa agama Kristen Bang ya? tidak bisa dibangun kalau tidak ada dana. Itu ulama besarnya Islam ngomong begitu. Oke. Imam Al-Ghazali. Oke, Kalau Islam sebelum dulu, kita Pak, ke Imam Ghazali, sebentar dulu, saya ambil alih dulu ya. Untuk makin pos di backstage, diketik di private chat Bang ya. Kalau Kristen saya naikkan dulu ya, kalau saya Islam saya tahan dulu Bang ya. Soalnya memang ini temanya di kamar sebelah ini ya. Karena Pak Ibnu Kalam tidak mau dibaptis. Dan kita juga sudah menanyakan Pak Ibnu Kalam juga, kalau bersahadat bagaimana Pak Ibnu Kalam? Tidak mau ya juga ya? Ya, masih bersahadat. Masih bersahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Wasyhadu anna Dia Isa masih bin Maryam dalam kalamullah wa rasuluhu wasyhadu anna Musa rasulullah. masih Islam dia. Panjang syahadat saya, panjang. Nah, bingung kan Bang Aditya? Aduh. Jadi tidak sama syahadatnya itu ya. Aditya, Ya, terserah Aditya lah. pendek syahadatnya. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Ya udahlah masalah syarat itu cuman begini saya Pak masih Ibnu Kalam. Ya, Wasyhadu kalau anna- Islam itu kalau wasyhadu begini anna Isa beda bin dengan Maryam ya, kalamullah wa rasuluhu wa ya, rasuluhu jadi wa begini Pak Ibnu kalimatuhu. Kalam. Oke. Nah, kalau kita bicara Islam lain lagi kita jauh pembahasannya ya. Ya, kalau untuk kamar sebelah saya juga tidak tahu ya apakah mereka itu menerima yang abu-abu atau tidak ya. Tapi menurut diskusi tadi kayaknya mereka juga tidak menerima yang abu-abu ya karena Ibnu Kalam tidak mau dibaptis seperti itu ya. Ya. Dan kalau Islam lebih Karena keras saya lagi. tidak berharap kepada manusia. Oh gitu ya. Oke. Kalau Islam itu jelas lebih keras lagi, tidak ada tempat untuk yang abu-abu. Titik. Islam itu tidak boleh nego-nego, tidak ada tawar-menawar kalau Islam. Islam itu lembut, halus dan tegas ya. Kadang-kadang ketegasannya ini disalahartikan sama orang. Itu aja sih. Oke, silakan yang lainnya. Pak Ibnu Kalam udah mirip dengan kawan-kawan Baha'i saya. Kawan-kawan, Baha'i Pak. Pak Ibnu Kalam pernah. oh agama Bahai. Iya. Pemahaman Bapak mirip mereka. Universal. Saya Mu'tazilah. Oke, ini Adapun yang Bapak dengarkan itu penjelasan, bukan itu yang misalnya kalau ada mobil ini mobil, ada 3 mobil yang mana saya tetap masih bisa memilih bahwa mobil ini yang saya mau naiki. Saya punya ketegasan juga. Oke, ngomong-ngomong Makimpos. Nama ini aneh aja. Ini Muslim apa Kristen, Bang? Makimpos, Bang Makimpos. Oh Tes, iya, 1, saya 2, 3. Kristen. Saya Oke, Kristen. ya. Oh, tes, Oke, tes. selamat malam dan selamat bergabung Bang Makimpos. Iya, selamat malam Pak Aditya. Ibnu Oke. Kalam ya. Ini saya khawatir ini baterai saya lemah ini kalau streamnya bisa langsung ngedrop. Ya, kalau bisa minta nomor apa WA-nya Pak Ibnu Kalam boleh. Kalau boleh ditaruh di private chat. Ambil di pulpen Pak sekarang. Di private chat bisa di chatting. 0812. Oh, sebentar. Ya. Saya kadang-kadang heran kenapa apa nunya itu Aditya, kenapa orang takut diketahui anunya nomor WA-nya. Ya, sebut aja Bang Kalam. 0812 berapa? 4414 Kalau diketik di 14 ya. private Terus chat. sebentar dulu. 0812 4414 terus 7157. 7157. Ya udah. Minta tolong Pak Aditya diketikkan di private chat biar Ya saya itu nomornya tahu. Bang. Itu nanti YouTube-nya bisa di setel ulang Bang ya. Itu loh. Ya. Nanti kalau lupa YouTube-nya di setel ulang muncul ya seperti itu. Oke. Ya Oh, silakan iya, Bang. Saya silakan kasih masukan dibaptis. sebentar ya. Ya, silakan. Kan, jadi begini Pak Ibnu Kalam udah betul sikapnya itu. Tidak. Jadi Kristen itu ya akan sangat menghargai ya, artinya Tuhan lah, bukan Kristen. Tuhan sangat menghargai orang yang tidak mudah menerima. Nanti gampang menerima, gampang jatuh. Ya. Tapi susah menerima, tidak jatuh-jatuh. Sekali terima tidak jatuh-jatuh dia, tidak keluar-keluar gitu. Jadi harus betul-betul didorong oleh iman yang kuat. Artinya gini, firman itu yang sebenarnya itu hanya untuk dibaptis atau tidak itu. Tidak perlu semua Alkitab itu, hanya Injil itu yang dibutuhkan. Kalau perlu mungkin satu ayat saja, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, percaya itu ya sudah. Nah, dan bagaimana jalan Dan keselamatan ayat yang itu lainnya juga mengatakan barang siapa yang mendeklarasikan di depan orang banyak. Ada juga ayatnya berbunyi seperti itu. Oh, itu ibarat sekolah, itu tingkat tinggi itu Pak. Ya. Jadi untuk
untuk Barang dibaptis siapa yang ini, jadi percayaannya itu kuat atau tidak. Jadi ya, di dalam Matius 3 itu ayat 11 kalau nggak salah baptis Roh Kudus yang Bapak harapkan itu dibaptis air dulu syaratnya. Ya, gitu. oh ya ya. Iya, tapi ada juga pengecualian orang-orang yang mungkin mau dipakai Tuhan secara ajaib, langsung baptis Roh Kudus dulu, orang-orang tertentu itu. Ya, baru baptis air. Baru baptis air menyusul. itu Terbalik. itu. Iya. Jadi tapi yang hukumnya itu, yang tertulis itu sesuai dengan khotbah Petrus itu Baptis air dulu, baru baptis roh. iya. Jadi ini dalam Kisah Rasul 2 itu orang-orang Israel itu, orang-orang Yahudi itu terharu. Lalu apa yang kami lakukan? Yang harus kami lakukan. Demikian pertanyaannya kepada Petrus. Petrus bertanya. Ada satu ayat itu, barang siapa yang Ya. tidak malu mengakuinya di hadapan manusia, maka dia juga Ya. tidak ya. Malu mengakui di hadapan Bapa, ya. Itu Ya. betul. Itu bersaksi. Itu ayat, itu dalil yang saya gunakan juga. Saya pikir ini, ya kalau baptis air itu enggak. Karena kalau saya kan sudah melakukan pengakuan di depan orang banyak ini. Iya. Iya, tapi kalau belum mau dibaptis ini, ya itu sudah tindakan yang betul. Artinya hati-hati dulu, tapi pelajari terus. Jangan menolak, jangan sampai menolak karena begitu Pak Jadi Ibnu Kalam yang saya tanam di dalam saya tidak mau menolak. Saya tidak menolak. Iya. Jadi kalau Pak Ibnu Kalam sudah ada niat mempelajari Alkitab, itu sudah pekerjaan Roh Kudus. Ya. Dan yang bersaksi itu dari sebelah lah, dari Muslim, yang di channelnya Pak Yusuf Manibulu lah, contohnya yang paling banyak itu ya. Itu tidak mudah itu. Mungkin bertahun-tahun dia sudah dipanggil Tuhan, tapi bertahun-tahun baru pada umumnya baru bertahun-tahun baru mau menyerahkan diri. Tapi sekali menyerahkan diri tidak akan mundur. Iya, tidak akan mundur lagi. Itu. Dan itu ada satu ayat. Kalau biar saya bacakan dulu ya, biar saya cari dulu ayatnya. Artinya maksudnya kalau tidak berdasarkan iman, itu malah dosa terbalik kita. Misalnya dibaptis tapi tidak berdasarkan iman, itu dosa. Misalnya memberitakan Injil tapi bukan berdasarkan iman, bukan karena percaya kepada Tuhan, bukan karena niat baik, itu malah menambah dosa gitu. Ya. Ya, terus itu biar saya cari dulu ya. Yang jelas begini, bodoh kita kalau kita mau masukkan diri kita ke neraka, itu logikanya paling anu. Oh, itu. Jadi itu kan, nanti ada ayatnya bahwa neraka itu. Misalnya sangat bodoh seseorang kalau dia mau memasukkan dirinya ke neraka. Iya. Saya rasa itu yang paling logis, yang paling logika itu. Jadi misalnya saya mengatakan Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat, terus dengan pengetahuan yang ada di dalam diri saya mengatakan, itu kalau kau ngomong begitu masuk neraka. Kan bodoh saya. Jadi Jadi apa yang saya pahami tentang bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan Dia Juru Selamat, ya karena saya belajar. Dan pada waktu saya belajar itu, masa saya belajar untuk masuk neraka? Tidak logis, sangat tidak logis. Iya. Jadi saya belajar untuk masuk neraka. Iya, jadi begini dulu. Sebelum neraka, saya kasih dulu ayat untuk tentang untuk memastikan bahwa Bapak memberi diri dibaptis atau tidak. Itu Roma 14 ayat 23. Jadi kalau Bapak nanti memberi diri dibaptis,
ini harus dibaptis ini tidak boleh disuruh-suruh, harus memberi diri. Itu khotbah Petrus di dalam Kisah Rasul 2. Ayat kalau nggak salah ayat 36 itu. Kalau nggak salah ya. Karena saya tidak hafal-hafal ayat, tapi saya ingat tempatnya saja. Ya itulah Pak. Tadi saya jadi tahu, kalau Pak Kalam tadi harus memiliki kemauan untuk dibaptis ya Pak ya. Iya, tidak boleh dan harus imannya harus betul-betul tidak kuat. mendengarkan tadi penjelasan saya Pak. Mungkin Bapak tadi. Iya, harus betul-betul bulat. Yang ingin saya lakukan itu kan terlalu besar Pak, terlalu besar. Iya, harus betul-betul bulat. Roma 14 ayat 23 Bapak catat aja. Jadi begini, tetapi barang siapa yang ini di atasnya mengenai apa? Cuma di akhirnya ini yang perlu kita kutip, ada kata-kata penting di sini. Tetapi barang siapa bimbang kalau ia makan, ini mengenai makanannya, ia telah dihukum karena tidak melakukannya berdasarkan iman. Jadi makan apapun, kalau ragu-ragu tidak boleh dimakan. Misalnya makan babi, kalau ragu dia nggak usah dimakan, jangan. Itu. Kalau yakin dia setengah-setengah haram atau halal. Itu misalnya. Kalau tidak yakin berdasarkan ayat lah, tidak mengerti hukumnya dalam ayat firman Tuhan, sudah halal atau haram, itu jangan dimakan. Itu tidak boleh. Dan yang paling penting ini, jadi berlaku untuk semua ini. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Jadi beribadah tanpa iman itu dosa. Mungkin begini aja Bang, fokus ke baptis saja mungkin ya, jadi tidak usah melebar panjang nanti ya. Mungkin bagaimana meyakini Pak Ibnu Kalam itu supaya dibaptis, mungkin itu aja Bang. Silakan Bang. Oh iya, jadi itu saja dulu. Jadi pelajarilah khotbah Petrus di dalam Kisah Rasul 2 itu Pak. Disitulah prosesnya. Jadi hendaklah kamu bertobat, urutannya itu setelah terharu mendengar khotbah itu, penginjilan itu, setelah terharu, ada rasa terharu, ada iman, itu artinya. Setelah ada iman, baru bertobat, itu tanda pertobatan. Kemudian memberi diri, bukan disuruh-suruh. Harus memberi diri, harus dari niat sendiri. Memberi diri baptis, baptislah saya, begitu, menyerahkan diri. Memberi diri baptis, itulah jalannya supaya mendapatkan baptis Roh Kudus. Itu mendapat karunia Roh Kudus disebut di sana, itu baptis Roh Kudus itu. Ya. Jadi memang di dalam 1 Korintus 12 itu baptis Roh Kudus itu ditujukan untuk jabatan, tapi jabatan dalam pelayanan. Itu nabi, rasul, penginjil, guru, gembala, gitu kan. Itu ada lagi berbahasa roh, ada lagi penafsir bahasa roh. Ya, itu tujuan baptis Roh Kudus itu. Jadi kita harus aktif di dalam tubuh, aktif. Nanti panjang lebar apanya, terlalu panjang nanti. Makanya kalau nanti kalau Bapak berkenan nanti saya chat panjang lebar. Saya khawatir juga ini HP saya ini lemah baterainya, bisa ngedrop langsung kalau StreamYard itu. Oke. Ya. Nah, demikianlah saudaraku semuanya, kita sudah dengar pengakuan langsung dari Pak Ibnu Kalam ini ya, perihal keyakinannya. Memang sampai sekarang tetap membingungkan ya, artinya tidak ada kejelasan yang pasti tentang keyakinan serta imannya kepada siapa. Namun yang kita merasa aneh dan ganjil di sini dengan pemahaman Pak Ibnu Kalam ini, yaitu dia tetap mengaku seorang Muslim, namun juga mengakui Yesus sebagai Tuhan. Nah, ini tentu berdasarkan keimanan di dalam Islam. Tentulah ini merupakan suatu kesalahan yang besar, yang fatal ya, dan yang sudah keluar dari syariat Islam itu sendiri, yang berpatokan kepada Al-Quran serta Sunnah Rasul ya. Dan juga bahwa kita ketahui bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah yang terakhir, yang mana beliau melengkapi serta mengenapi dan juga menyempurnakan ajaran-ajaran Nabi terdahulu.
Jadi sangat jelas tentu apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad, kita tidak ada lagi yang perlu diragukan kebenarannya, apalagi untuk mempelajari agama serta keyakinan di luar Islam. Nah, di sini jelas Pak Ibnu Kalam tentu sudah menjadi seorang yang munafik berdasarkan hal tersebut. Nah, kemudian kalau dia tidak mau dibaptis di kekristenan, itu sebenarnya sudah tidak menjadi wilayah kita lagi untuk memperdebatkannya ya. Namun tadi banyak pihak-pihak dari Kristen ya yang sepertinya tidak juga puas dengan jawaban dari Pak Ibnu Kalam ini, karena tidak mau dibaptis, untuk meyakinkan, memastikan bahwa Pak Ibnu Kalam ini adalah benar seorang Kristen ya. Namun ya seperti itulah pemahaman Pak Ibnu Kalam, dan tentunya ini suatu contoh yang sangat tidak bagus ya. Dan kita sebagai umat muslim tentu harus menghindarkan hal-hal yang seperti diperlihatkan oleh Pak Ibnu Kalam ini, yang akan merusak akidah kita sebagai umat muslim. Nah, demikianlah saudaraku semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.